Seperti Khoisin itu yang pengacaranya Roy Suryo itu goblok gitu, yang tokoh tokoh khilafah gitu. Indonesia tuh bukan gelap, Indonesia tuh triple B, jadi investment grade, termasuk negara dalam investment grade, yaitu B3 ya, kemudian A1, kemudian double A, kemudian triple A. Nah kalau triple A itu kayak Singapura gitu loh. Indonesia udah triple B gitu loh. Layak investasi, bukan gelap. Bukan gelap. Nggak kayak omongannya orang-orang Yaman itu. Makanya orang-orang Yaman itu pantas dikirim ke Yaman, suruh pulang ke Yaman, karena nggak punya otak. Wong Indonesia itu terang benderang investment grade kok dibilang gelap. Itu kan Anies yang ngomong kayak gitu mungkin. Ya kan? Golongan Yaman gitu kan, goblok-goblok gitu. Jadi begitu, pulang aja ke Yaman karena bodoh gitu. Kibin, Anda sudah sangat benar. Seperti saya sekarang jadi Habib, udah 5 tahun jadi Habib. Kenapa? Ya kan enak. Tidak perlu beribadah, tidak perlu puasa, mabuk-mabukan, ngentot sono, ngentot sini gitu. Yang penting cinta kepada habaib, masuk surga. Jadi gitu, makanya aku tidak mengikuti Habib, malah aku jadi Habib sekalian, kan gitu, agar hidupku gitu nanti di akhirat masuk surga, nggak perlu sholat, nggak perlu beribadah, nggak perlu zakat, nggak perlu apapun gitu, bahkan minum-minuman keras, narkoba gitu ya. Terus nyolong, terus apa saja, terus nyikat bini orang gitu kan. Asal cinta kepada habaib, maka pasti masuk surga karena zuriyah kanjeng Nabi gitu. Maka saya tertarik, maka saya tidak hanya menjadi mukibin, maka saya udah 5 tahun menjadi habaib, menjadi cucu Nabi. Maka cintailah aku. Terima kasih. Gak perlu sholat kamu, cukup cinta kepada aku, masuk surga, saudari-saudari. Ahwal tuh kasihan. Sukibin, pemuja Kabib, Ahwal itu kasihan. Contohnya Kiai Asyari gitu ya, yang berbuat cabul terhadap 50 santrinya. Itu kan Sukibin akut, pengagum berat daripada para kabaib. Tapi ketika dia kena kasus gitu, itu rame-rame Mukibin itu mengatakan dia orang PWLS gitu loh. Jadi sesama Kibin aja seperti itu. Jadi Kibin itu selalu dimanfaatkan gitu. Padahal nggak ada harganya sama sekali. Sepah manis manis sepah dibuang, apa itu peribahasa kayak gitu loh. Habis manis sepah dibuang gitu. Dia Mukibin akut ya. Kibinnya akut para kabaib. Tapi begitu dia kena kasus, dilempar dia tidak dibela. Tidak dibela, harusnya kan dibela gitu ya. Disiapkan ahli hukum untuk membelanya karena dia Sukibin akut gitu. Tapi malah difitnah dia tuh PWLS gitu. Kacau kan? Itulah yang namanya si Yahudi itu seperti itu. Yahudi itu gampang itu berbuat dusta, berbuat bohong, apapun itu dilakukan demi fulus gitu. Maka timbul dongeng-dongeng palsu gitu, ngaku-ngaku cucu Nabi baru bukan orang Arab. Orang Yahudi kok cucu Nabi, gimana sih? Yahudi palsu juga, Askenasi, keturunan Yuya, keturunan penasihat Fir'aun, genetikanya G, ngaku-ngaku cucu Nabi. Walah, yang goblok tuh ya Sukibin itu. Nanti lu kalau udah nggak dipakai ya itu, habis manis sepah dibuang gitu, saudari. Perangnya kapan, saudari? Kalau ada orang pribumi ngaku Habib, itu kan dipersekusi, digampar, ya kan, dimarahi, ya. Tapi aku heran, aku sudah 5 tahun pakai nama Habib, kok para Habib nggak ada yang berani mempersekusi aku, menggampar aku, atau memarahi aku. Padahal aku cukup terkenal gitu. Habib kan tahu gitu. Udah 5 tahun aku ngaku sebagai Habib gitu ya.
Gak ada satupun yang berani gitu memarahi aku, memukulku, mempersekusi aku. Kenapa ya? Apakah Robitoh Alawiyah itu takut ya sama aku? Apakah pimpinan-pimpinan Habib itu pada ngeper ya sama aku? Gak tahu deh. Tapi udah 5 tahun aku pakai nama gelar Habib gitu ya. Gak ada yang ngutik-ngutik aku. Gak berani apa ya gitu. Ya, kacau diskriminasi. Oke, saya mau mengomentari pidato Pak Prabowo yang sudah benar. Karena aku tahu, jadi begini, negara itu dirating oleh Moody's, oleh Bloomberg, oleh Standard & Poor, itu dirating. Jadi ada negara yang mempunyai investment grade, yang layak investasi atau investment grade, ada negara sampah. Nah sekarang tak kasih tahu, Indonesia itu grade-nya B triple B. Jadi negara yang layak investasi itu adalah mulai dari triple B, kemudian A, kemudian double A, kemudian triple A. Itu namanya investment grade, negara yang layak untuk investasi. Jadi Indonesia itu layak investasi, bukan negara gelap, bukan. Nah yang tidak layak investasi itu adalah mulai dari double B, kemudian B, kemudian triple C, kemudian double C, kemudian C, kemudian D. Nah Yaman Selatan itu adalah D, atau negara yang berisiko tinggi untuk dapat membayar hutang gitu loh. Jadi ya kalau orang-orang yang mengatakan Indonesia gelap ya keliru. Acuannya apa? Kalau acuannya Standard & Poor, acuannya Bloomberg, acuannya Moody's, itu Indonesia sudah triple B, artinya negara layak investasi, artinya layak investasi itu artinya terang benderang. Sedangkan yang mempunyai grade di bawah triple B, yaitu double B, B, C, dan D, itu adalah negara gelap, negara sampah seperti Yaman Selatan. Nah yang ngomong-ngomong tentang Indonesia gelap itu kan orang-orang Yaman, ya kan, kebanyakan. Makanya sudah pas kalau disuruh pulang ke Yaman, karena otaknya bengkok gitu loh, nggak ngerti gitu. Seperti Khoisin itu yang pengacaranya Roy Suryo itu goblok gitu, yang tokoh tokoh khilafah gitu. Indonesia tuh bukan gelap, Indonesia tuh triple B, jadi investment grade, termasuk negara dalam investment grade, yaitu B3 ya, kemudian A1, kemudian double A, kemudian triple A. Nah kalau triple A itu kayak Singapura gitu loh. Indonesia udah triple B gitu loh. Layak investasi, bukan gelap. Bukan gelap. Nggak kayak omongannya orang-orang Yaman itu. Makanya orang-orang Yaman itu pantas dikirim ke Yaman, suruh pulang ke Yaman, karena nggak punya otak. Wong Indonesia itu terang benderang investment grade kok dibilang gelap. Itu kan Anies yang ngomong kayak gitu mungkin, ya kan? Golongan Yaman gitu kan, goblok-goblok gitu. Jadi begitu, pulang aja ke Yaman karena bodoh gitu. Ini kemarin ketika dia membuat klarifikasi tentang laknatannya kepada Abu Bakar, apa yang dia lakukan masih menyebut Abu Bakar laknatullah alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saya pengen sedikit klarifikasi terkait video saya kemarin yang viral, yang melaknat Abu Bakar As-Siddiq, laknatullah alaih, laknatullah alaih. Ya, dari pernyataan awalnya saja kita sudah bisa menebak di akhir video itu bahwa dia akan menyebut itu kembali. Dan memang iya, di akhir video dia masih melaknat Abu Bakar. Dan memang ajaran Syiah ini muncul, ajaran Syiah ini ada atas kebencian kepada para sahabat karena fitnahan dan keyakinan mereka bahwa Umar, Abu Bakar, Utsman, Muawiyah, dan lain sebagainya merebut kekuasaan Ali. Padahal ada orang-orang Majusi dan orang Yahudi yang masuk ke dalam Islam, pura-pura masuk Islam, lalu merusak Islam dari dalam dengan cara apa? Adu domba.
Ya, Abdullah bin Sabah itulah yang mengadu domba. Dan di mana-mana memang Syiah, keberadaan Syiah akan selalu menimbulkan kekacauan perang. Di Yaman, di Irak, di Lebanon, di Suriah, bahkan di Iran sendiri pun kacau. Di Palestina kacau. Semua kacau karena Syiah. إيران نكبت القضية الفلسطينية، لعنت فلسطين أبوها. إيران سبب الوضع اللي احنا فيه، سبب وضع اكتوبر، نفخت رئيس القيادات العظمى اللي هي Ya. خلتنا ندمر غزة. بل ضر القضية الفلسطينية وبضر القضية الفلسطينية. هو الأمر خدم قضية فلسطينية. إيران السبب المباشر الأول في كل ما يجري في قطاع غزة. والله إنه إيران يعني أي حرب ينتهي بالله القضية الفلسطينية ولا بتخلي ذلك. طبعا هي إيران يعني ما وقفتش معنا في الحرب أصلا نهائيا. Ya. نحن مش مستويين نضحي عشان مقتل الخميني حيوقف الحرب 200% مقتل الخميني لانه هو الرجل اللي صعب اللي كان معند بس هالحين باذن الله ان شاء الله حنقف الحرب. آمين. حسبنا الله ونعم الوكيل على ايران ونظامها. إيران هي السبب بكل معاناتنا، يعني وجود إيران شر في الكون. ولعنة الله عليه. Abu Bakar As-Siddiq, laknatullah alaih. Dan di sini kita bisa menyaksikan sendiri bahwa orang-orang Syiah ini memang semakin berani. Melihat lagi orang-orang Syiah di Iran menjadi idola kebanyakan umat di Indonesia. Ya, coba kita lihat seperti apa sikap dan tanduk mereka di Indonesia ini. Terkhusus bocah Syiah ini. Tuh, lihat. Husain. Ya Allah. Di antara seluruh para sahabat penjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya Husain yang mereka sebut. Aisyah dan Talhah bin Ubaidillah adalah orang yang menjadi bulan-bulanan mereka setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, setelah Muawiyah. Padahal Talha bin Ubaidillah ketika di masa perang, dia selalu berada di sisi Nabi, melindungi Nabi dari serangan orang-orang kafir ketika berperang. Talha bin Ubaidillah. Aisyah banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Mereka kafirkan, mereka menyatakan Aisyah di neraka. Sedikit guyonan, sedikit jokes melaknat Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah wa Hafsah finnar. Ya, menurut saya segitu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma la'nat Abu Bakar. Bahkan saking bencinya kepada Aisyah, orang-orang Syiah Rafidhah menyatakan Nabi Muhammad SAW di surga, tapi kemaluannya di neraka. Hebat. Bagi fanboys Iran di Indonesia sekarang ini adalah perlu untuk ditepuk tangani ajaran Syiah ini. Karena apa? Mereka menganggap Syiah itu Islam, padahal Syiah bukan Islam. Dan saya sudah menjabarkan beberapa pendapat ulama, terkhusus 4 imam mazhab, bahwa Syiah Rafidhah bukan Islam. Nah, sekarang kita baca komentar-komentar dari video ini. Kita menemukan fakta, teman-teman, di komentar-komentar yang ada di postingan ini. Perhatikan, potensi Syiah ancam keutuhan NKRI. Udah mulai banyak pengikut Syiah laknatullah. Tuh. Khamenei sudah menyatu dengan tanah, alhamdulillah. Ya, bukan cuma menyatu, dia jadi debu dia. Malaysia larang Syiah karena alasan keamanan nasional dan menyimpang. Tuh. Malaysia nih. Malaysia sampai membuat pernyataan seperti ini. Syiah laknatullah, pantesan berani menghina dan mengkafirkan Abu Bakar, ternyata kaum laknat Syiah. Memang iya. Kalau bukan Syiah, siapa lagi yang berani mengkafirkan Abu Bakar? Ya, apakah mereka Syiah NU? Oh, bukan NU. Ya, di tubuh NU pun banyak orang Syiah. Bukan Harry Pras yang bilang. Ya, bukan Harry Pras. Bahkan orang-orang NU pun banyak yang bercengkrama dengan Syiah. Seolah-olah tidak ada masalah apa-apa dengan Syiah begitu. MUI minta umat Islam mewaspadai aliran Syiah. Tribun News ya teman-teman. Tuh, perhatikan teman-teman. Siapa namanya? Si Umar itu. Intinya golongan-golongan yang membenci, yang selalu teriak Wahabi-Wahabi. Mereka kalau bukan Sufi, ya Syiah. Karena Sufi adalah jembatan menuju Syiah. Sama. Siapa yang bilang? Ulamanya Syiah. Nah, makanya orang-orang Sufi, terkhusus di NU ini kan banyak yang mengajarkan Sufi. Banyak mereka yang menormalisasi ajaran Syiah. Hebat. Abu Bakar As-Siddiq, laknatullah alaih. Umat muslim di Indonesia memang betul ya, kata survei yang pernah dilakukan itu,
bahwa umat di Indonesia ini sangat mudah untuk dibodoh-bodohi? Ya buktinya ini. Bukti. Ya, kalau menurut kalian bagaimana? Apakah kita harus diam dengan tingkah tengil dari orang-orang Syiah yang sekarang mulai merasa kuat ketika mereka merasa lemah, merasa tak berdaya, merasa kurang power? Mereka akan takiyah menutupi kebencian mereka kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Hafsah, Thalhah bin Ubaidillah dan sahabat lainnya agar mereka aman. Tetapi ketika mereka mulai banyak, mereka punya masa, mereka akan keluar-keluar seperti ini. Di Iran pun begitu mereka. Ketika mereka butuh perhatian dunia, ketika mereka butuh untuk disanjung dunia, mereka bertakiyah, contohnya seperti Ali Khamenei. Tapi takiyah Ali Khamenei dibongkar oleh sahabatnya sendiri, ulama yang berada selalu di samping dia, yaitu Bahjat, yang dimana Bahjat ini keceplosan ngomong di media bahwa para sahabat ketika Nabi SAW wafat kafir semua, murtad semua. Tuh. مثلا 500 میلیون تقیه این کار رو کرد. Kecuali 3 orang, dan dari 3 orang itu berkembang menjadi 500 juta katanya. Semuanya karena apa? Taqiyah. Iya, Abu Lu'lu'ah, Abdullah bin Sabah, mereka kan pakar taqiyah. Abdullah bin Sabah ketika ke kubu Ali bin Abi Thalib menjelekkan Muawiyah, menjelekkan Utsman. Ketika di kubu Utsman, di kubu Muawiyah menjelekkan Ali. Sehingga apa? Perang saudara. Ya itulah taqiyah, adu domba, kekacauan, perang dan lain sebagainya. Syiah biang kerok ya. Ya, semoga kalian bisa pikir. Apalagi saya menyajikan data di sini. Dipikir. Sedikit guyonan, sedikit jokes melaknat Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah wa Hafsah finnar. Ya, menurut saya segitu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma la'nat Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saya pengen sedikit klarifikasi terkait video saya kemarin yang viral, yang melaknat Abu Bakar As-Siddiq, laknatullah alaih. Dan saya meminta maaf sebesar-besarnya untuk kepada umat Islam yang di Indonesia atau di luar sana, karena saya telah membuat kegaduhan, bahkan bisa membuat perpecahan di umat Islam ini. Dan saya dengan kesadaran penuh ingin meminta maaf untuk sedikit guyonan, sedikit jokes melaknat Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah wa Hafsah finnar. Ya, menurut saya segitu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma la'nat Abu Bakar. Ya, kalian dengar sendiri kan? Ya, mereka karena di Indonesia sudah mulai merasa mendapatkan perhatian, sudah mulai mendapatkan simpatik, sudah mulai mendapatkan panggung dan mendapatkan massa. Syiah di Iran, terkhusus rezim, itu adalah kelompok yang paling getol, paling keras di dalam melaknat para sahabat. Meskipun di hadapan kita mereka terkesan tidak mencaci maki para sahabat, tidak mengkafirkan para sahabat, tidak meneraka-nerakakan para sahabat, ketahuilah itu bentuk dari taqiyah. Videonya selalu saya ulang-ulang ketika mereka mengakui bahwa apa yang mereka lakukan sampai saat ini adalah taqiyah. Seandainya mereka tidak bertaqiyah dari dulu, maka tidak akan mungkin mereka ini sebesar ini sekarang. Tidak akan sebesar ini. Dan begitu pun di Indonesia. Saya punya ada beberapa data Habib. Di momen lain, dia mengatakan bahwa tidak pantas, tidak elok, tidak etis mencaci maki para sahabat. Membenci adalah sifat ataupun keburukan yang bisa melekat pada jiwa seseorang. Cabutlah kebencian yang ada di dalam hati. Namun di sisi lain, ada video dia yang dengan terang-terangan menyatakan bahwa pelaku pembunuh dari Fatimah adalah para sahabat. Tumbuh besar Al-Husain di Madinah. Dan ketika ditinggal oleh ayahnya, ibunya, ketika Az-Zahra syahidah, beliau masuk ke kamar Az-Zahra dan melihat ibunya sudah tak bernyawa. Dia letakkan pipinya di telapak suci ibunya. ثم ربش الباب برجله فكسرها ودخل فاستغفر
Artinya apa teman-teman? Keyakinan Syiah yang sekarang kalian agung-agungkan itu. Keyakinan Syiah Imamiyah ini ada karena dengan adanya fitnah kepada para sahabat. Dan bahkan saking mereka bencinya kepada para sahabat Nabi, mereka melakukan hal-hal propaganda. Dan saking mereka bencinya kepada para sahabat Nabi, mereka mengagungkan kuburan pembunuh Umar bin Khattab di Iran, yaitu kuburannya Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah yang dijuluki sebagai musuh Islam oleh para sahabat, bagi orang Syiah dia adalah pahlawan Islam. Dan bahkan di dalam doa mereka mau dikumpulkan dengan Abu Lu'lu'ah, orang Majusi yang pura-pura masuk Islam lalu menikam Umar bin Khattab. Begitu banyak fakta yang saya paparkan, tapi di Indonesia masih pura-pura tidak melihat, ya. Bahaya orang Syiah ini. Fahamnya itu berbahaya. Kenapa? Ketika mereka diajak dialog ilmu, di mana-mana mereka kalah. Dialog dengan Sunni, di mana-mana mereka kalah, teman-teman. Namun dengan itu, mereka menggunakan cara lain untuk meluaskan fahamnya. Ekspansi faham namanya, kata guru besar UIN Jakarta. Orang Syiah, terkhusus yang di Iran, apa yang mereka lakukan? Mereka memeras harta rakyatnya. Mereka mengambil saripati kekayaan alam negaranya. Untuk apa? Untuk memperluas proksi-proksinya di berbagai macam negara di Ardus Syam. Mereka meluaskan fahamnya dengan cara ekspansi faham dengan militer. Perang. Di mana-mana ada Syiah, di situ pasti ada perang. Musuh alami mereka ya Wahabi memang. Yang dimana orang-orang yang dijuluki Wahabi ini adalah orang yang paling tajam mengkritisi ajaran-ajaran Syiah. Dan orang-orang Syiah paling kepanasan dengan Salafi. Karena apa? Yaitu tadi, orang Salafi, mereka yang memegang kendali di Mekah dan Madinah. Sedangkan orang-orang Syiah punya visi misi untuk menguasai Mekah Madinah. Dan di Mekah Madinah, mereka ingin memanggil Orochimaru, ya, pakai jurusnya Orochimaru itu Edo Tensei, dan menggali kuburan Nabi, kuburan Ahlul Bait, kuburan para sahabat. Lalu apa? Para sahabat ingin mereka kisos di hadapan Nabi. Kan mereka selalu memanggil, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, labbaik ya Ali. Bahkan kericuhan, kerusuhan yang menyebabkan banyak terjadi korban di Mekah sana pada tahun 1987 itu dilakukan oleh para Syiah Iran yang datang ke sana dengan memprovokasi, teriak-teriak labbaik ya Husain rame-rame sampai akhirnya terjadi keributan. Apa tujuannya teriak labbaik ya Husain? Kalau bukan ingin memprovokasi. Padahal orang Mekah Madinah juga cinta kepada Husain. Teriak mereka disumpahnya yang memusuhi Ali. Tidak ada para umat muslim Sunni yang memusuhi Ali bin Abi Thalib. Malah mereka mengagungkan Ali bin Abi Thalib. Jadi faham-faham kebencian kepada para sahabat ini, itu adalah pondasi agama Syiah ini berdiri, teman-teman. Ketika mereka membunuh 1,5 juta umat muslim Sunni di Suriah, mereka menggunakan ikat kepala dengan tulisan labbaik ya Husain. Dan mereka mencincang tubuh manusia. حاطين كل واحد ماسك رشيش وحاطط ساطور على جنبه اليمين وساطور على جنبه الشمال والشعار هون لبيك يا حسين لبيك يا حسين. شوف شو عم يساووا وشردوا وذبحوا وفعلوا ما فعلوا. 1.5 مليون قتيل مسلم 1.5 مليون شهيد مسلم منهم طبعا فعلوا هذا بالاشتراك مع بشار الأسد وجماعته. Orang-orang Syiah yang terdiri dari berbagai macam aliansi militer dari Garda Revolusi Iran, Hizbus Syaiton, Bashar Assad, dan lain-lainnya itu, mereka membawa golok, membawa parang, memutilasi, membunuh anak-anak puluhan ribu, bahkan sampai ratusan ribu. Dan ratusan ribu pula pemuda-pemuda di Suriah mereka culik dan mereka bantai. Mereka peras darahnya dan mereka alirkan ke sungai-sungai. Ribuan perempuan, dari anak-anak,
remaja, dewasa, mereka culik dan mereka perkosa lalu dibunuh. Bahkan pemerkosaannya itu seperti binatang mereka. Satu perempuan mereka perkosa berlima dan berulang-ulang setiap hari. Kejam. Ini yang disebut dengan ajaran Ahlul Bait. Ini yang katanya mereka mengucapkan labbaik ya Husain, labbaik ya Ali. Dengan cara seperti ini, dan di Indonesia mereka punya panggung, teman-teman. Karena apa? Imam besar mereka, Ali Khamenei, dan beserta rezimnya ini tengah diagung-agungkan oleh bangsa Indonesia yang belum tahu pada sejarah dan jejak kejahatan mereka ketika melebarkan proksinya, kuasanya, fahamnya. Mereka memeras saripati kekayaan alam Iran, bahkan bukan cuma kekayaan alamnya, warganya sendiri mereka peras untuk apa? Untuk membiayai proksi-proksinya di Yaman, Houthi yang membunuh ratusan ribu muslim sunni itu, di Irak, di Lebanon, di Suriah. Uang, militer, senjata, semua mereka kirimkan untuk apa? Berperang. Ya, hanya untuk berperang, menumpas, membunuh. Karena kalau mereka diajak duduk bersama dialog ilmiah tentang faham, sudah puluhan kasus debat ilmiah antara Sunni dan Syiah. Syiah selalu kalah. Tapi apakah mereka taubat? Mungkin ada di antara mereka yang taubat. Seperti teman saya yang sudah 15 tahun menjadi Syiah, dia taubat. Lalu apa yang terjadi? Diburu dia. Jadi semoga kalian di sini bisa melek, teman-teman, dengan tingkah kejahatan orang-orang Syiah yang selama ini ketika mereka belum kuat, belum besar, belum banyak, diam-diam saja. Tapi ketika mereka banyak, ya seperti bocah-bocah di Indonesia ini, berani mereka untuk mencaci maki sahabat Nabi yang sangat-sangat dicintai Nabi.